Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Febriani. Hari ini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang film dokumenter yang berjudul Artificial Intelligence and Algorithm. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence telah memasuki berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang dapat mempermudah pekerjaan dari manusia itu sendiri. Nah, saat ini penggunaan Artificial Intelligence sedang sangat mudah untuk kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, kita dapat mengambil contoh penggunaan AI di rumah sakit yang dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit pasien. Bagaimana caranya? Jadi data dari gejala-gejala penyakit yang dirasakan oleh masing-masing pasien setelah melakukan check up nantinya akan masuk ke dalam sistem informasi rumah sakit dengan kecerdasan buatan dan kemudian akan muncul diagnosa penyakit yang diidap oleh pasien. Sistem dengan kecerdasan buatan ini mampu untuk mendeteksi penyakit pasien dari data-data gejala dan hasil diagnosa pasien-pasien sebelumnya. Penggunaan AI di bidang kesehatan mampu membantu dokter untuk membuat keputusan atas penyakit pasien yang dilihat dari gejala-gejala yang dialami. Kemudian, contoh penggunaan AI yang selanjutnya adalah penggunaan AI di suatu restoran. Nah, penggunaan AI di suatu restoran ini mendigitalisasi seluruh operasinya, mulai dari pelanggan menginput pesanan mereka, kemudian pesanan masuk ke dapur restoran, hingga pesanan dihantarkan ke pelanggan tanpa bantuan manusia. Nah, saat pesanan diantarkan ke pelanggan, sistem mampu langsung mengupdate rantai pasokan bahan baku restoran tanpa perlu adanya stok opname secara konvensional. Jadi, segala sesuatu proses bisnis di sana didigitalisasi menggunakan sistem yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, penggunaan artificial intelligence lainnya terdapat di Cina. Nah, sistem ini mampu mendeteksi wajah warga suatu kota melalui kamera pengintai. Nah, kamera-kamera tersebut digunakan untuk keamanan dan mampu mengenali wajah orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Jadi mudah nih untuk melakukan tracking terhadap siapa pelaku kejahatan. Nah, selain itu, sistem ini juga mampu melakukan monitor seperti jumlah tempat tidur rumah sakit yang tersedia, hingga mampu mengawasi keadaan lalu lintas saat itu juga. Nah, nantinya informasi-informasi tersebut terkumpul menjadi suatu sistem informasi bagi kota tersebut. Namun, di balik kelebihannya terdapat kekurangan bahwa setiap gerak-gerik atau apa yang dilakukan oleh warga kota tersebut menjadi seperti diawasi, sehingga tidak adanya privasi bagi warga di kota tersebut. Nah, tak hanya sampai di situ, contoh lainnya dari penggunaan AI ada di bidang otomotif nih atau transportasi. Nah, para ilmuwan tengah mengembangkan teknologi di mana kendaraan, contohnya mobil, dapat berjalan atau beroperasi tanpa pengemudi. Peran kecerdasan buatan di sini mampu mengetahui dan memilih rute-rute mana nih untuk sampai ke tujuan, serta rintangan-rintangan apa saja yang ada di sekitar mobil tersebut. Nah, namun sayangnya pada implementasi yang dilakukan oleh DW Documentary menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam hal ini masih minim akan aspek keselamatan. Nah, penggunaan AI dalam hal ini masih mempertimbangkan aspek moralitas. Bagaimana aspek moralitas ini? Yaitu seperti kemungkinan adanya mobil yang tidak mendeteksi penyeberang nakal yang menyeberang saat lampu penyeberangan berwarna merah, sehingga ada kemungkinan bahwa penyeberang tersebut dapat tertabrak. Lainnya, terdapat rekaman bahwa mobil yang melaju kencang tidak langsung melakukan pengereman di saat mobil yang di depannya ini berpindah jalur, sehingga membahayakan pengemudi kendaraan dan juga penumpang-penumpang di dalamnya. Namun, ada lagi video dokumenter yang lain menunjukkan bahwa adanya mobil yang seketika mengerem saat sensor yang mendeteksi adanya kemacetan di depan, sehingga mampu mencegah tabrakan beruntun. Kecerdasan buatan juga mampu membuat robot-robot yang memilah objek atau bagian-bagian yang tidak sesuai suatu kelompok. Nah, bahkan robot-robot tersebut mampu merakit. Robot dengan kecerdasan buatan tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan lebih lanjut dalam industri manufaktur perakitan, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses bisnis dari industri tersebut. Dan masih banyak contoh lagi, yaitu yang selanjutnya adalah contoh biomekatronik. Nah, biomekatronik ini merupakan implementasi penggunaan AI. Kecerdasan buatan tersebut dapat menghasilkan alat yang digunakan oleh penyandang disabilitas, misalnya kaki buatan, yang di dalamnya terdapat 3 mikroprosesor yang dapat menerjemahkan sensorik dari otot-otot penyambung, sehingga ini mempermudah penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence turut memberi perubahan pada masyarakat saat ini. Nah, hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari nih, misalnya dalam pertukaran informasi yang berada di jaring sosial. Nah, namun kecerdasan algoritma ini akan memilah informasi seperti apa yang
akan ditampilkan kepada kita. Nah, terdapat salah satu kekurangan dalam kecerdasan algoritma ini, yaitu dia tidak mampu untuk menyaring mana berita yang benar dan mana yang berita yang merupakan hoax atau berita bohong. Nah, masyarakat sendirilah yang harus memilah atau menyaring berita-berita yang ia baca. Kekurangan tersebut ternyata secara nyata membentuk suatu fenomena yang ada di Jepang, di mana tingkat vaksinasi kanker serviks yang tadinya sebesar 70% pada tahun 2013 turun menjadi 1% pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena adanya berita bohong yang tersebar di jejaring sosial, di mana terdapat rekaman video wanita yang menjadi sakit akibat vaksin kanker serviks. Nah, ditambah dengan tersebarnya suatu uji ilmiah tentang vaksin kanker serviks yang tidak terverifikasi. Nah, fenomena tersebut merupakan fenomena yang menunjukkan secara real tentang bagaimana kecerdasan buatan atau kecerdasan algoritma mampu mengubah masyarakat. Contoh pengaruh AI lainnya bagi masyarakat adalah pemanfaatan AI dalam membuat senjata otonom yang mampu memilih target senjata mereka sendiri untuk melakukan penyerangan. Nah, hal ini tentunya menjadi suatu perhatian karena apabila kecerdasan buatan ini berkembang dan digunakan oleh banyak senjata di dunia, maka akan membawa dampak yang cukup serius di mana senjata ini mampu diotomatisasi oleh suatu agen yang di sini dapat berupa orang pribadi ataupun perusahaan ataupun negara yang melakukan serangkaian penyerangan. Nah, namun kelebihan dari teknologi ini adalah tentunya bahwa senjata tersebut dapat digunakan dengan mudah dalam menargetkan teroris dari kejauhan. Namun tidak menutupi bahwa kemungkinan adanya senjata otonom ini nantinya digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap pihak lainnya. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Wendell Walsh, salah satu narasumber dari DW Documentary dan juga merupakan seorang pengajar bioethics di Yale University, penggunaan AI dalam senjata otonom memang dapat memberikan kita kelebihan dalam pertahanan. Namun hal utamanya bukan tentang itu, tetapi tentang bagaimana tanggung jawab terhadap mati dan hidupnya manusia itu tidak berada pada tangan mesin ataupun senjata otonom. Penggunaan senjata otonom dapat memberikan ancaman tersendiri nih bagi manusia. Nah, contoh lainnya tentang pemanfaatan AI sendiri adalah penggunaan smartphone ya. Tentunya saat ini kita dekat banget dengan penggunaan smartphone. Bukan sehari-hari kita menggunakan smartphone. Nah, siapa sih yang nggak menggunakan smartphone untuk saat ini? Bahkan pada saat kondisi pandemi seperti ini, smartphone merupakan salah satu benda yang harus kita bawa agar dapat masuk ke suatu tempat, misalnya pusat perbelanjaan. Nah, smartphone telah mengubah gaya hidup kita. Nah, sekarang kita tidak perlu membawa dompet atau uang yang berbentuk cash untuk melakukan pembelian atau pembayaran di toko-toko atau restoran, karena hampir seluruh restoran atau tempat makan dan toko-toko sekarang sudah menyediakan pembayaran cashless atau e-wallet, dompet digital. Nah, berdasarkan film dokumenter tersebut, terdapat juga pemanfaatan AI yang turut merambah ke sekolah-sekolah. Nah, terdapat robot dengan kecerdasan buatan yang ikut menemani anak-anak sekolah dasar bermain di kelas. Nah, robot-robot tersebut melakukan hal seperti bermain ular tangga dengan anak-anak di sekolah tersebut. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI memang membantu dan mempermudah manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, serta juga mampu membentuk suatu sistem informasi yang berguna bagi perusahaan atau organisasi. Nah, namun perlu diingat juga bahwa pembuatan kecerdasan buatan ini atau artificial intelligence tetap menggunakan pemikiran manusia dan ada beberapa peran-peran manusia yang tidak dapat digantikan. Pada penggunaan AI di sekolah dasar seperti contoh yang tadi, murid di sana bahkan mengatakan bahwa ia tetap memerlukan manusia sebagai sahabatnya. Sehingga seiring dengan perkembangan penggunaan kecerdasan buatan atau AI sebagai salah satu bagian dari sistem informasi, manusia juga perlu memperhatikan beberapa aspek-aspek keterbatasan dari penggunaan AI serta bagaimana dampak berkepanjangan dari penggunaan kecerdasan buatan tersebut bagi masyarakat nantinya. Nah, sekian hasil analisis saya tentang film dokumenter Artificial Intelligence and Algorithm. Terima kasih.